illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar bersama Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para staf ahli bupati, para asisten sekda, dan para kepala perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para ketua organisasi wanita Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para mubalik, serta hadirin segenap undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara, kami mengajak hadirin untuk bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori Jumardianto SPD dan sari tilawah oleh Saudari Nur Ihramanti Eshud. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia pelaksana oleh Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bapak Insinyur Abdul Rahman Made MSI, dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selayar bersama Ibu, yang kami hormati para anggota Forkopimda yang sempat hadir, yang kami hormati para asisten sekretariat daerah, para staf ahli bupati, dan para kepala OPD yang sempat hadir, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar bersama jajarannya, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati dan Pos TNI Angkatan Laut Kepulauan Selayar, yang kami hormati para kepala bagian sekretariat daerah, para camat dan para pemangku jabatan eselon 3 lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sempat hadir, yang kami hormati para kepala sekolah, para kepala madrasah, dan para pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ketua organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita dan organisasi pemuda, yang kami hormati para kepala, para panitia penyelenggara, para dewan hakim dan para peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tahun 2022. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah akan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, sebagai umat yang beragama, umat yang beriman, dan umat yang bertakwa, tidak ada kata yang patut kita puja dan puji serta kita ucapkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, serta taufiknya, juga ridhonya. Juga Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat kekuatan, kesehatan, kesempatan, juga rezeki serta manfaat, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berkenan hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka pelaksanaan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua pengikutnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini izinkanlah kami atas nama panitia Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan secara singkat proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Rumai 1 dasar pelaksanaan. Pertama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 442 Tahun 2020 bahwa Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-29 tahun 2022. Kedua, Surat Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran tingkat nasional nomor ST-02 Rumawi 12 tahun 2022 perihal petunjuk teknis penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ nasional ke-29 tahun 2022. Ketiga, Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 85/2/2022 tentang pembentukan panitia pelaksana dan penunjukan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Keempat, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pos Anggaran Bagian Kestra Setda tahun anggaran 2022. Rumah 2, tema kegiatan.
Tema seleksi musabakah tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah dengan musabakah tilawatil Quran ke-32 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar kita mendorong percepatan gerakan Selayar mengaji menuju masyarakat mapan mandiri. Rumah 3 maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Pertama, untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai isi kandungan Al-Quran dan meningkatkan motivasi masyarakat khususnya generasi muda dalam mengikuti syiar Islam sekaligus sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan keagamaan. Rumawi keempat, waktu dan tempat pelaksanaan. Seleksi musabakah tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar ini berlangsung selama 5 hari, mulai hari Kamis sampai dengan hari Senin tanggal 24 sampai dengan 28 Maret 2022, bertempat di Kota Benteng dengan 5 lokasi, yaitu Pendopo dan Baruga Rujaprama. Kedua, Aula Kantor Kecamatan Benteng. Ketiga, Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Keempat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng dan Ruang FKUB. Ruang 5, peserta. Peserta seleksi musabakah tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 berjumlah sebanyak 168 peserta yang merupakan perwakilan dari 11 kecamatan yang antara lain: 1 Kecamatan Pontomanai 21 peserta, Kecamatan Benteng 26 peserta, Kecamatan Buki 7 peserta, Kecamatan Pontomati 12 peserta, Kecamatan Botoharu sebanyak 32 peserta, Kecamatan Bontosikuyu 6 peserta, Kecamatan Pasir Mas Kumbu 19 peserta, Kecamatan Pasir Marandu 14 peserta, Kecamatan Pasir Lambena 7 peserta, Kecamatan Takabonerati 7 peserta, dan terakhir Kecamatan Pasir Masunggu Timur sebanyak 9 peserta. Yang nantinya akan mengikuti 9 jenis lomba dari beberapa cabang antara lain: Tahfidz Al-Quran putra dan putri, tilawah anak-anak putra dan putri, tilawah remaja putra dan putri, tilawah dewasa putra dan putri, hifzil 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Cabang Pamil Al-Quran putra dan putri beregu, cabang Syaril Al-Quran putra dan putri beregu, dan Khatil atau seni kaligrafi, cacat netra, dan cabang karya tulis atau menulis isi kandungan Al-Quran atau M2KQ. Dari hasil pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten, peserta yang mendapatkan juara nantinya atau juara 1 dari beberapa cabang lomba akan diutus untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi ke-32 yang dilaksanakan di Kabupaten Bone pada tanggal 24 sampai dengan 29 bulan Mei yang akan datang. Selain itu akan dilakukan sejumlah persiapan seperti pembinaan kepada peserta dengan mendatangkan pembina dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan harapan semoga potensi yang dimiliki peserta dapat menunjukkan kapasitasnya sebagai peserta lomba yang terbaik di MTQ tingkat provinsi dan tingkat nasional. Rumah 6, biaya. Keseluruhan pembiayaan dalam kegiatan ini berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyat tahun anggaran 2022, di samping hasil dari penggalangan dana LPTQ tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rumah 7, penutup. Mengakhiri laporan ini, kami sampaikan dengan ucapan pertama, terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan kepercayaan serta arahan sehingga pelaksanaan musabakah tilawatil Quran ke-32 tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dengan harapan sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan sukses penjagaan pandemi COVID-19. Dan akhirnya, kami dari panitia penyelenggara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, mulai rapat kepanitiaan sampai dengan acara pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati agar kiranya berkenan memberikan sambutan dan arahan, sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Demikian yang dapat kami laporkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan Dewan Hakim MTQ ke-32 diawali dengan pembacaan keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan hormat disilakan. F. Firman SAD MAP sebagai Dewan Hakim Fahmil Quran. G. Zubair Nur SAD MAP sebagai Dewan Hakim Fahmil Quran. H. Letrandus Haji Makobangka sebagai Dewan Fahmil Quran. I. Letrandus Haji Muhammad Yahya sebagai Dewan Hakim Sarhil Quran. J. Alham Rajab SPDI sebagai Dewan Hakim Sarhil Quran. K. Letrandus Haji Muhammad Amin sebagai Dewan Hakim Sarhil Quran. L. H. Dudi Hermawan Rashid LC MPD sebagai Dewan Hakim M2KG. M. Sahrul Sarif LCMA sebagai Dewan Hakim menulis kandungan Al-Quran M2KG. H. Haji Hayudin SAD sebagai Dewan Hakim Tartil Quran dan Tahfidz juz 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. O. Andi Andriani SAP sebagai Dewan Hakim Tartil Quran dan Tahfidz 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Queen Ade EP Pono SAD MPD sebagai Dewan Hakim Tartil Quran dan Tahfidz 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Kui Ade Arlan sebagai Dewan Hakim Hafdzul Quran. R. Ahmad Suhadi sebagai Dewan Hakim Hafdzul Quran. 2. Surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Benteng Kepulauan Selayar pada tanggal 17 Maret 2022. Kepala Chapter Tanda Dr. Haji Nur Aswar Badulu MSI. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada masing-masing yang akan dilantik, disilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat dalam jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung tidak akan menerima, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya akan menjalankan tugas dengan amanah, jujur, tertib, cermat dan bertanggung jawab. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai Dewan Hakim pada Musyawarah Tilawatil Quran NTP ke-32 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk cabang MTQ, MHQ, Tafsir, MSQ, MFP, MKP dan Tartil Al-Quran untuk memberikan penilaian terhadap peserta dalam membaca, melakukan, menghafal, menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran, memberikan sarahan dan memahami isi kandungannya serta bidang-bidang yang menjadi ketentuan penilaian dalam musabaqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas. Tertanda Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, Haji Nur Aswan Badu. Dilanjutkan pemasangan toga kepada Koordinator Dewan Hakim oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar disilakan untuk kembali ke tempat. Dewan Hakim MTQ yang telah dilantik disilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. PW 32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili, para staf ahli bupati, para asisten setda dan para kepala organisasi perangkat daerah yang berkenan hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar bersama jajarannya, segenap pimpinan instansi vertikal, para kepala bagian, para camat, lurah dan segenap kepala desa,
hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Segala puji dan syukur kita persembahkan hanya kehadirat Allah, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Hanya dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan, dapat kita manfaatkan untuk bersilaturahim, berjabat tangan, bertatap muka, berjabat hati pada kesempatan sore ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada idola kita, tauladan terbaik sepanjang zaman, uswatun hasanah, rahmatan lil alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan ridha-Nya tetap tercurah kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan umat pengikutnya yang istiqomah, yang memiliki integritas, komitmen konsisten dan konsekuen terhadap tuntunan, ajaran dan anjuran agama Islam. Harapan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Terima kasih tak terhingga dan mohon maaf banyak-banyak. Bapak Ibu bersabar untuk menghadapi tantangan alam di tengah gerahnya suasana, kipas-kipas, karena tidak ada kipas angin. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW ketika boleh bertahannud, menyepi, bermeditasi di Gua Hira di tanggal 17 Ramadan 41 Hijriah. 41 di saat Nabi berumur di usia 41 tahun. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1 ayat sampai ayat 5 yang mengandung beberapa poin penting. Antara lain perintah untuk pandai membaca dan menulis agar manusia bisa memaknai kebesaran Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam kandungan ayat-ayat itu juga berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iqra, bacalah. Iqra, telitilah. Iqra, manfaatkanlah. Iqra. Dari Iqra inilah kemudian lahir tradisi perpustakaan, lahir tradisi penelitian, lahir tradisi pengkajian dan seterusnya. Di samping itu pendidikan spiritual, agar manusia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirinya dari saripati tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan seterusnya, menjadi ahsanul makhluqin, sebaik-baik ciptaan. Di samping itu juga memberikan motivasi kepada seluruh umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memperhatikan kedudukan Al-Quran yang sangat strategis, mulia dan agung tentunya sepantasnya lah bagi setiap muslim dan muslimat mencintai Al-Quran. Rasa cinta itu dimanifestasikan dengan membacanya, menghafalnya, mengkajinya, dan terutama mengamalkannya. Hal ini menjadi lebih penting artinya di era globalisasi saat ini, di mana bahan bacaan sangat beragam, baik yang mengandung nilai positif maupun yang negatif. Pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran merupakan kegiatan yang landasi niat yang ikhlas dan pikiran yang jernih, karena itu nantinya akan membuahkan amal jariah. Penyelenggaraan MTQ ini dapat dikatakan sukses apabila kita mampu mengadakan perubahan perilaku negatif menjadi positif. Walau pikir yang berorientasi pada kemajuan, perbaikan tatanan kesejahteraan masyarakat ke depan secara menyeluruh. Di samping itu juga merupakan momentum untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai terkandung dalam Al-Quran. Sekaligus merupakan ajang untuk mencari bibit qari'ah, hafid-hafizah, untuk melalui selayar ke tingkat provinsi di Bone nanti, seperti dilaporkan oleh panitia tadi. Dan sedapat mungkin ada di antara qari'ah, hafid-hafidah dari Selayar muncul mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional pada saatnya nanti. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, dalam rangka memberikan Al-Quran, berbagai program pembangunan keagamaan seperti program strategis Gubernur Sulawesi Selatan terkait pengentasan baca tulis Al-Quran, program 1 desa kelurahan 1 tahfidz, serta program karantina hafiz yang telah dianggarkan pada APBD setiap tahunnya,
Begitu pula program pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mendasari peraturan daerah nomor 1 tahun 2007 tentang pendidikan Al-Quran. Di samping mengangkat guru kontrak khusus pendidikan Al-Quran yang digaji melalui APBD Kabupaten. Begitu pula program Gerakan Selayar Mengaji, di mana seluruh SKPD sebelum melaksanakan tugasnya para ASN dan para PHL diawali dengan membaca ayat suci Al-Quran berapa ayat pun dengan durasi waktu paling tidak 5 menit. Program dana desa yang mengalokasikan anggaran untuk siswa yang mondok di pesantren. Saya berharap semua unit kerja yang terkait ini melakukan evaluasi sejauh mana tingkat kemajuan dan keberhasilan program guru mengaji di sekolah. Apa indikator evaluasinya? Supaya dana yang dikeluarkan setiap tahun efektif dan ada ukurannya sejauh mana tingkat kemajuan kita. Kita tidak boleh hanya berhenti pada formalitas, seremonial, dan rutinitas semata-mata. Harus ada evaluasi dengan awal melakukan indikator evaluasinya dulu. MTQ hari ini dibuka dan seterusnya dilaksanakan dengan 3 atau 5 bahkan titik lokasi seperti yang disampaikan oleh panitia tadi. Ini sekaligus melakukan persiapan qori dan qori'ah, hafid dan hafizah serta cabang lomba lainnya yang akan tampil di Bone dalam tingkat provinsi di tahun ini, seperti yang dilaporkan tadi bulan Mei yang akan datang. Tetapi pembinaan yang kita lakukan tidak berhenti untuk orientasi tingkat provinsi saja. Karena tahun 2023 nanti kita akan menjadi tuan rumah seleksi tilawatil Quran dan hadis di Selayar tingkat provinsi. Sebagai tuan rumah, persiapkanlah diri kita, persiapkanlah lembaga kita, persiapkanlah panitia kita, dan persiapkanlah peserta lomba seleksi tilawatil Quran hadis di tahun 2023 yang akan datang. Oleh karena itu, sesudah pelaksanaan ini sudah harus dipacu bagaimana mempersiapkan diri mengikuti MTQ tingkat provinsi di Bone, sekaligus melakukan pembinaan untuk menjadi tuan rumah di tahun 2023 yang akan datang. Bapak Ibu dan Saudara, di samping itu bantuan yang diberikan dalam bentuk Al-Quran, Al-Quran per juz, tafsir dan buku ikra serta tuntunan sholat yang diperuntukkan bagi masjid, taman pengajian Al-Quran, serta majelis taklim, pembentukan susunan pengurus LPTQ tingkat kecamatan yang diharapkan mampu mengakomodir potensi dan sumber daya manusia di bidang tilawatil Quran tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan. Idealnya, semua peserta MTQ di tingkat kecamatan harus mendapat rekomendasi tingkat kejuaraan di tingkat desa kelurahan. Begitu pi baru LPTQ itu hadir. Begitu pi baru LPTQ itu eksis. Tapi jangankan di tingkat desa, di tingkat kecamatan pun ternyata tidak semua melaksanakan MTQ. Alasannya belum ada anggaran. Kalau yang 3 bisa, kenapa yang 8 tidak bisa? Sekali lagi, kalau yang 3 bisa, saya tidak perlu menyebut kecamatan mana. Tapi kalau yang 3 bisa melaksanakan MTQ, nah sama-sama di anggarannya, kenapa yang 8 tidak bisa? Ini evaluasi internal kita. Ini bicaranya bukan Nopel Bupati, Ketua LPTQ. Ya, supaya berjenjang, bukan tiba-tiba. Dan ini menjadi evaluasi kita semua agar LPTQ hadir eksis di tingkat desa, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Barulah kemudian hafid-hafidah, qari-qari'ah kita berkualitas secara berjenjang. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, semua itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat peserta didik, para remaja dan generasi muda supaya pandai membaca Al-Quran dan menulis aksara Al-Quran, memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari.
Pada para dewan hakim yang baru saja dilantik diambil sumpahnya di semua cabang lomba, kami berharap agar pelaksanaan tugasnya dengan baik dan seobjektif mungkin, sesuai dengan sumpah menjunjung tinggi nilai sportivitas, profesional, independen, dan netral dalam memberikan nilai pada setiap peserta cabang lomba. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada anak-anakku bahwa sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kegiatan MTQ tahun ini untuk MTQ tingkat provinsi bagi peserta yang mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3 dari berbagai cabang lomba akan disiapkan uang pembinaan dan bonus dari pemerintah daerah sebagai bentuk motivasi serta pencapaian lebih baik dari tahun sebelumnya. Panas nih kupinta kalau dibandingkan antara Kori dan Korea dengan atlet olahraga. Betul atau betul? Betul. Panas nih kupinta. Kalau olahraga sekian bonusnya, tapi kenapa kalau Kori sebegini ji kodong? Ada kodongnya lagi, kasihan. Ke depan harus ada proporsional. Kita perlu perhatian yang proporsional bagi orang-orang yang berprestasi di bidang apapun dalam mengangkat nama Selayar di forum yang lebih tinggi, apakah provinsi apalagi nasional. Ya, Pak Asisten, saya berharap diteruskan ke Pak Sekda. Pak Sekda mohon izin karena kami masih mendapat tugas menyeleksi 63 calon fasilitator lapangan, baik fasilitator teknis maupun fasilitator pemberdayaan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rusak berat, rusak sedang, rusak ringan di 2 kecamatan yang terdampak gempa. Panasmi juga kupinta ketika orang bertanya mana dana 8 miliar itu. Inailah kalepe. Tidak dikalepe di kolom. Ada mekanismenya, ada tahapannya, ada koordinasi. 8 miliar itu akan disalurkan dengan catatan dan syarat harus ada dana pendamping. APBD kita sudah jalan, harus ada proses persetujuan parsial. Nggak bisa diambil begitu saja, jadi temuan, pengembalian. Sudah disepakati, ada 7, ada 8 sampai 9 tim untuk mengalokasikan dana yang 8 miliar itu didampingi dan dana APBD. Tiba-tiba BNPB mengatakan rumah rusak berat tanggung jawab kami. Bubar lagi kesepakatan, diatur kembali, diatur ulang. Ya, karena 8 miliar itu sudah diambil alih tugas tanggung jawabnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana tingkat nasional, maka kemudian harus pengaturan ulang lagi, molor lagi. Tidak dikalepe, tidak dikorupsi, hanya butuh konsultasi, hanya butuh koordinasi agar ini bisa tetap tepat sasaran. Nah, saat ini Pak Sekda, saya, Pak Ibu Pindri, kemudian Pak Halid dan Pak Ansar masih menghadapi 63 calon peserta fasilitator lapangan dan fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknis. Karena hanya 40 yang akan diterima sesuai dengan kuota, pesertanya pendaftarnya 63. Butuh proses antara lain seleksi berkas, seleksi tertulis, dan wawancara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya berharap ini dinetralisasi jika ada isu bahwa seperti itu posisinya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengambil alih tugas dan tanggung jawab bahwa rumah rusak berat yang sekian ada di Pasir Lambena, yang sekian yang ada Pasir Maranut, tugas tanggung jawab kami. Sehingga 8 miliar itu perlu dikaji ulang pemanfaatannya untuk rehab dan rekonstruksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, saya ucapkan selamat berlomba, selamat bersaing dengan penuh semangat serta mengutamakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raihlah prestasi terbaik, tetapi tidak melupakan silaturahim dan nilai persaudaraan tetap terjaga di antara para peserta. Demikian informasi, harapan, dan obsesi yang dapat kami kemukakan. Mudah-mudahan semuanya berada di bawah
petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan pada akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah, pada hari ini Kamis tanggal 21 bulan 8 tahun 1443 Hijriah Syakban, bertepatan dengan tanggal 24 Maret bulan 3 2022, MTQ tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar ke-32 tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Mohon untuk mendampingi unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabakesra Setda Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemukulan gong sebagai tanda dibukanya MTQ ke-32 di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Dilanjutkan penyerahan piala bergilir dari Camat Benteng kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Kepada Camat Benteng disilakan untuk mengambil tempat. Kami informasikan bahwa Kecamatan Benteng adalah peraih juara umum pada MTQ ke-31 tahun 2020. Selanjutnya piala bergilir akan diserahkan kembali kepada Ketua Panitia oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar untuk diperebutkan kembali. Terima kasih, disilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-32 tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadiran Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.